Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa qudwatina wa ustadina Muhammad ibn Abdullah as-sadiqil amin alladhi arsalahu Allah rahmatan lil alamin kama arsalahu bashiran wa nadhira wa hadiyan ila Allah biidnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'syarul muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diselamatkan dari segala musibat dan bala. Wahfadna min corona. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya dalam majlis yang mulia ini ya, meskipun di tempat kami sudah beda sekarang, sudah agak dingin ya, nggak tahu di Purwakarta ya biasa ya, panas mungkin ya. Malam ini malam istimewa, kita berkumpul di sini untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu maka saya akan mulai dengan sebuah kisah yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bainama Rasulullah SAW baina adhurina idh aghfa igfa'atan thumma rafa'a rasahu mubtasiman. Kata Anas, ketika kita lagi berkumpul di masjid bersama Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang lain, tiba-tiba Rasulullah ngelenyap, tidur sedikit, kemudian bangun dan senyum. Ya, senyum Nabi itu bisa kelihatan di mana-mana, seperti bulan purnama ya. Oleh karena itu maka para sahabat kaget. Ya Rasulullah, ma adhakaka? Apa yang membuat kamu senyum? Kata Rasulullah, baru saja turun sebuah surat yang membuat aku senyum. Right? Surat apa itu? Itu surat yang paling pendek yang kita semua sering membaca dalam salat. Kena singkat. Surat apa? Al-Kautsar, betul. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fassalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sebelum saya uraikan tentang surat ini, maka kita mesti kembali bertanya, apa gerangan yang membuat Nabi Muhammad senyum? Karena banyak surat yang turun, Nabi nggak senyum seperti itu. Ya. Nah, untuk menjawabnya, pertama kita lihat kepada asbabun nuzul. Nabi sebelum menjadi Nabi, dikurniakan seorang anak yang bernama Qasim. Tapi meninggal ketika masih kecil. Kemudian setelah jadi Nabi, masih di Mekah, dikurniai lagi anak-anak laki-laki lagi yang bernama Abdullah. Tapi belum setahun Abdullah pun meninggal. Sedihlah hati Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi dalam keadaan sedih, tiba-tiba musuhnya, tetangganya, masih kerabatnya, Abu Lahab malah gembira, malah loncat-loncat. Batara Muhammad, Batara Muhammad. Muhammad jadi batar, abtar, artinya terputus. Khalas. Baik, Muhammad nggak punya keturunan. Kalau Muhammad meninggal berarti
Islam pun hilang. Right? Coba bayangkan, kita tuh kalau disakiti kan, kalau orang lain ya masih begitu bisa tahan. Tapi kalau yang menyakiti saudara kita sendiri, itu sakit benar. Maka turunlah surat Al-Kautsar ini. Inna a'tainakal kautsar. Ya Muhammad, jangan sedih. Jangan perhatikan cobaan mereka. A'tainaka, kami sudah memberi kepada kamu Al-Kautsar. Al-Kautsar di kata-kata kathrah, artinya yang banyak sekali, kathir. Ya, oleh karena itu maka Kautsar termasuk apa? Al-Haud, telaga nanti di surga yang lebih putih daripada salju, lebih manis daripada madu. Barang siapa yang minum air telaga itu tidak akan haus sama sekali. Jadi nanti kita di surga ketika minum itu bukan karena haus, just to enjoy, untuk bisa enjoy, menikmati minuman itu. Right? Al-Kautsar juga termasuk Al-Quran. Quran adalah Kautsar. Karena Quran adalah merupakan ruh, ayat yang menghidupkan hati, An-Nur, yang memberikan cahaya. Kita jauh mau jalan kemana. Asy-Syifa, ya, sebagai syifa, penyembuh. Ar-Rahmah, Al-Huda, macam-macam. Tanpa Quran kita tidak tahu bagaimana apa tujuan hidup ini. Termasuk juga Al-Kautsar, Ashabul Kiram, para sahabat Nabi. Kautsar itu sahabat, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menopang perjuangan Rasulullah SAW. Bayangkan kita kalau hidup di tengah-tengah Abu Bakar, Ali, Utsman, Umar, Hamzah, Mus'ab, Bilal. Allah, kan main kita bahagianya. Ya. Termasuk Kautsar juga Al-Maqam Al-Mahmud, kedudukan yang terpuji nanti. Itu ketika orang semua sedang keadaan panik, sedang dalam keadaan bingung, pergi ke Adam nafsi-nafsi, Nuh nafsi-nafsi, Ibrahim, Musa, Isa, semuanya nafsi-nafsi. Nggak bisa bela kita. Maka datang kepada Muhammad SAW. Ya Muhammad, ya Rasulullah SAW, please tolong kami. Maka Nabi sujud. Ya, kata Allah, ya Muhammad, irfa ra'sak sal tu'ta. Angkat kepalamu, minta apa yang kamu inginkan. Allah. Ketika diangkat, apa yang diminta Muhammad? Aina Khadijah? Aina Aisyah? Aina Al-Hasan Hussein? Qul ummati, ummati, ummati. Analah, analah. Right? Termasuk juga Al-Kautsar, wa rafa'na laka dzikrak. Right? Kami angkat namamu. Allah. Jadi mengangkat nama Nabi itu Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekarang Presiden Prancis Macron, right, dan dunia barat, dunia Amerika berusaha untuk menjatuhkan Muhammad SAW, nggak bisa. Malah Muhammad tambah naik. Ketika di Amerika diumumkan bahwa Muhammad adalah salah seorang pastor, ya, mengatakan Muhammad is teroris, itu bukunya Karam Armstrong tentang Muhammad jadi the best seller. Ya. Karena Allah SWT yang mengangkat Muhammad SAW. Jangan takut. Ya. Yang kedua, kenapa Nabi itu senyum dan gembira dengan turunnya surat Al-Kautsar? Karena Kautsar itu sendiri, yang tadi itu Al-Haud, Al-Quran, Dinul Islam juga Kautsar, ya, Maqaman Mahmud, dan seterusnya, bukan hanya akan dinikmati oleh Nabi sendiri, tapi akan dinikmati oleh umatnya. Jadi Nabi itu segala sesuatu yang bermanfaat untuk umatnya akan menikmatinya. Nabi gembira sekali. Right?
karena perhatiannya kepada umatnya luar biasa. Kita kadang-kadang mungkin menyenangi seorang karena dia ganteng, karena dia cantik. Tapi setelah kita dekati, kita merasa tidak senang, karena ternyata akhlak tidak baik. Tapi Muhammad sudah yang paling ganteng sedunia, akhlaknya lagi ahsanan nas khulqan wa khuluqu. Ya. Tapi kadang-kadang mungkin kita ketemu orang Masya Allah ganteng, akhlaknya baik, tapi nggak ada perhatian sama kita. Seperti banyak selebritis kan, kita posting di Facebook di mana-mana. Tapi apakah mereka care terhadap kita? Tapi Nabi Muhammad SAW, Allah sudah ganteng, akhlaknya luar biasa, dia selalu care terhadap kita, memperhatikan kita. Ya, oleh karena itu ketika Aisyah radhiyallahu anha minta spesial doa dari Rasulullah SAW, apa kata Nabi? Allahumma gfir warham li Aisyah, ma taqaddam wa ma ta'akhir. Allah, ya Allah ampunilah, kasihanilah Aisyah, ampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Bukan main gembiranya Aisyah itu, dipeluknya Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah memandang Aisyah, Aisyah, tahukah engkau, aku membaca doa yang sama setiap hari habis salat untuk umatku. Allah, ya, Allahumma gfir li ummati, Allahumma arham li ummati. Itu doa Nabi Muhammad SAW. Ya. Azizun alaihi ma anittum. Nabi itu merasa sakit kalau umatnya menderita. Nabi tidak mau ada umatnya menderita. Allah. Makanya ketika dalam sakaratul maut, Nabi merasa kesakitan. Nabi bilang sama malakul maut, please take easy, pelan-pelan, aku sakit. Kata malakul maut, ya Rasulullah, aku tidak pernah mencabut nyawa seorang sepelan ini. Allah. Nabi bertanya, apakah umatku akan juga merasakan sakitnya sakaratul maut seperti ini? Kata iya. Oh please, jangan. Berikan kepada saya semuanya. Allah. Ya, itu perhatian Rasulullah SAW. Kemudian kata Allah SWT, Allah berikan pelajaran kepada Nabi Muhammad dan kepada kita. Setiap kita diberi nikmat, maka jangan lupa untuk mensyukuri nikmat itu. Makanya fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah, dirikanlah salat dan berkorbanlah. Ya, jadi ketika kita salat, sebetulnya kita mengekspresikan ya tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang yang tidak salat berarti apa? Orang yang tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kita mesti berusaha untuk meningkatkan nilai salat kita. Ya. Karena nanti ketika akan bertemu dengan Allah, yang pertama akan ditanya adalah salat. Coba lihat, Nabi Isa ketika masih bayi, apa wasiat Allah? Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah masih kepada aku untuk salat dan keluarkan zakat selama aku masih hidup. Nabi Musa alaihissalam ketika pertama kali menerima perintah Allah apa? Wa aqimis salata li dzikri. Salat juga. Dirikan salat untuk mengingatku. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan anaknya Ismail dan Hajar di lembah yang tandus, apa terakhir kata-katanya? Rabbana liyuqimus shalah. Salat juga. Allah, ya, semua salat. Nabi ketika mau meninggal apa? As-salah, as-salah, as-salah. Ya. Kedua adalah wanhar. Wanhar artinya menyembelih unta. Ya, karena kalau bukan unta namanya idbah. Dabah. Kalau unta itu inhar. Nabi ketika turun ayat ini, Nabi miskin, nggak punya uang.
Waktu Nabi punya uang, maka Nabi berkorban 100 onta. Dipotong 63, sisanya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Ini maksudnya apa? Dirikan salat, wanhar, berkorban. Ya, kalau berkorban, korbanlah yang besar. Dan korban itu tidak tergantung apa yang Allah berikan kepada kita. Setiap kita ini oleh Allah diberikan kelebihan dan kekurangan. Maaf ya. Ya. Kita lihat sahabat macam-macam. Kita lihat Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Uthman bin Affan, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, semuanya orang-orang kaya, pedagang mereka. Kebanyakan pengorbanan mereka dengan harta. Ya, jadi alhamdulillah di pasar Rebo ini, masya Allah banyak pedagang. Ya, mari. Right? Saya nggak punya harta, punya ilmu dengan ilmu kita, punya keahlian dengan keahlian. Sekarang ini yang membuat saya bisa bertemu dengan Bapak sekalian, kan masih ada teknisi ya. Saya tahu siapa namanya itu. Pahalanya besar itu. Right? Dia dapat pahala dari semua yang hadir dan dari saya ini juga. Ya, jadi apa saja. Kita mesti bertanya, apa yang kita sumbangkan agama kita. JF Kennedy pernah mengatakan, don't ask what America can do for you. Jangan tanya apa yang bisa diberikan oleh Amerika kepadamu. Tapi tanyalah apa yang kau bisa berikan kepada Amerika. Kita juga sama. Apa yang kita berikan untuk agama ini. Ya, apa saja. Sehingga ketika kita ketemu Rasulullah SAW, ya, kita bisa bangga. Rasulullah, I did something. Saya telah berbuat untuk agamamu. Ya. Kemudian kata Allah, Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Inna syani'aka ya Muhammad. Orang yang mentertawakanmu, mencemoohkanmu, orang yang bersaudara untuk menjatuhkanmu, menghinamu, right? Itulah yang terputus. Huwal abtar. Terputus. Maksudnya apa? Ya Muhammad, jangan takut dengan musuh-musuhmu. Karena Allah yang mengurus nanti. Allah yang mengatasinya. Allah yang menghancurkannya. Jadi ini untuk kita. Gak usah takut dengan musuh-musuh Islam. Sekarang ini banyak di mana-mana. Di negeri kita sendiri. Dia mengaku Muslim, tapi dia memusuhi Islam. Tidak senang dengan Islam. Right? Allah akan bela. Dan cara membela Allah itu kadang-kadang di luar jangkauan kita. Right? Ya, kita lihat ketika Rasulullah SAW di Ghor Thor, ketika hijrah, bersembunyi di sebuah gua. Right? Ketika Abu Bakar merasa takut, karena kalau di antara mereka bungkuk saja akan kelihatan mereka. Rasulullah tenang. Gimana cara Allah membela Rasulullah dan Abu Bakar? Right? Padahal Allah bisa aja kirim misalnya batu besar jatuh, mereka mati semua. Atau kirim angin puyuh, right? Enggak. Allah kirim al-ankabut, spider. Kemudian burung yang sedang bertelur di situ. Itu cara Allah membela. Ketika Siti Maryam dituduh berbuat zina, gimana Allah cara membela Siti Maryam? Right? Bayi. Qala inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Pidato Nabi Isa, anak bayi pidato. Itu cara Allah membela. Ya. Mungkin pernah dengar kisah dalam hadis Bukhari, Jurej, seorang soleh, ahli ibadah. Suatu hari
dipanggil sama ibunya. Ya, kita kalau salat sunat dipanggil sama ibu kita boleh batalkan. Kalau wajib nggak boleh. Sunat boleh kita batalkan kalau ibu yang manggil. Kalau ayah enggak. Junaid malah terus salat. Ya, sering begitu. Ibunya kesal rupanya. Akhirnya ibunya mendoakan, Allah jangan sampai Junaid meninggal sebelum dia terkena fitnah. Allah. Maka hati-hati ya. Hati-hati seorang ibu, seorang ayah jangan mendoakan kepada anaknya. Karena langsung dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya. Karena kealiman, ya, kezuhudan Junaid itu punya pengaruh. Banyak orang yang sadar. Maka orang-orang yang jahat tidak senang. Akhirnya dia membayar seorang pelacur yang paling cantik untuk bisa menggoda Junaid. Datang ke tempat ibadatnya, diganggu, dia dangsa gini-gini, buka baju, Junaid sedikit pun gak tertarik. Dianggap seperti patung aja. Kesal si perempuan ini, akhirnya berhubungan dengan ada pengembala situ. Namun setelah dia melahirkan anak, maka dituduhkan ini anaknya Junaid. Begitu nggak ada DNA. Right? Oh, bukan main orang marahnya. Langsung dihancurkan tempat ibadatnya. Ya, kirain orang alim, orang soleh, ternyata kamu ini penzina gitulah. Maka Allah nolong. Gimana cara nolong Allah? Kata Junaid, mana anaknya? Mana bayi itu? Panggil bayi itu. Kata Junaid, siapa ayahmu? Ya, itu cara Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun sekarang ini Nabi Muhammad SAW sedang dijatuhkan, dicemoohkan, dijelek-jelekan, ya, dibuat karikatur Nabi Muhammad yang tidak senonoh gitu di Perancis dan di mana-mana, jangan takut kita. Ya, saya yakin, saya optimis. Akibat ulah mereka, nanti lihat. Kita dengar berita banyak orang Perancis masuk Islam. Sama seperti di Amerika ketika peristiwa 9/11. Banyak masuk Islam. Di Amerika sendiri. Pernah ketika ada seorang pastor mengatakan bahwa Muhammad is teroris. Itu bukunya Karam Armstrong jadi the bestseller. Dia nulis non-muslim, Karam Armstrong, dia nulis tentang Muhammad. Jujur tulisannya, jadi laku dia. Penasaran? Ya, inna syani'aka huwal abtar. Maka namun demikian, kita pun harus bereaksi. Tidak boleh kita ketika Nabi dihina, kalau kita tidak merasa benci, tidak sakit hati kita, iman kita nggak ada. Ya, gimana kalau ibu kita ada orang menyakiti, ayah kita, saudara kita pasti marah. Maka kecintaan kita kepada Rasulullah harus melebihi cintaan kita kepada ibu dan bapak kita. Right? Maka alhamdulillah saya juga menghimbau, mari kita memboikot ya semua produk dari Perancis. Itu pengaruhnya besar. Dan ini kebebasan kita. Kadang orang Barat ini double standard. Ya, kalau orang menghina orang hitam disebut rasis. Kalau kita menghina orang Yahudi disebut antisemitik. Apa saja. Tapi kalau orang menghina Rasulullah itu kebebasan gitu ya. Kebebasan untuk berbicara, berekspresi. Apa kebebasan? Tapi jangan takut kita. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Jadi sebagai penutup, Rasulullah SAW sebelum meninggal beberapa bulan itu pergi dulu ke ke kuburan Baqi untuk ketemu dengan para sahabatnya, seolah-olah ingin mengatakan I'm coming, saya akan datang, akan ketemu. Ya. On the way back, waktu mau pulang, berhenti sebentar menangis. Kata sahabatnya Rasulullah, kenapa menangis? Dia bilang, ishtaqtu ila ikhwani. Dalam hadis yang lain,
Ishtaqtu ila ahbabi. Aku rindu kepada my brothers, kepada kekasih-kekasihku. Sahabat kaget. Bukankah kami ini kekasihmu? Qala antum ashabi. Kau adalah sahabat-sahabatku. Kekasihku akan datang nanti setelah aku meninggal. Dia tidak melihatku, tapi dia percaya kepadaku. Dia mengikuti jalanku. Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW rindu kepada kita. Apakah kita rindu kepada Rasulullah SAW? Right? Kalau kita rindu, mari kita ikuti jejak sunnah Nabi Muhammad SAW. Mari kita pelajari gimana Rasulullah cara makan, cara minum, cara bergaul, dengan istri, dengan anak, dengan sesama saudara kita sebagai seorang Muslim dan juga non Muslim. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ketika para sahabat mengklaim bahwa mereka itu cinta kepada Allah, kata Allah, katakan ya Muhammad, kalau mereka betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Right? Kalau kita mengikuti Rasulullah dalam segala tindak tanduknya, apa yang terjadi? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta padamu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosamu. Allah, kemuliaan. Kita akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa kita dengan apa? Dengan mengikuti ittiba akhlak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti jejak Nabi besar Muhammad SAW. Sebagai penutup, kita kita doakan ya, semoga para habaib, para asatid ya, dan hadirin sekalian oleh Allah SWT selalu dijaga ya oleh Allah SWT, terutama malam ini Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad ya, juga Al-Ustadz Salim As-Segaf, imam kita, guru kita ya, juga Al-Ustadz Said Joban, saya dengar lagi kurang sehat ya, nggak tahu Pak malam ini hadir nggak ya, mudah-mudahan ditohur insyaallah, diberi kesembuhan ya, perlu istirahat mungkin ya. Kemudian untuk mujahid muda ya, insyaallah Ahmad Syahid Joban ya, dan semuanya insyaallah. Mudah-mudahan Allah SWT selalu diberikan taufik, tetap istiqamah ya, terus bisa menjalankan risalah Nabi Muhammad SAW ya, sampai kita ketemu dengan Rasulullah nanti insyaallah fil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.